Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Rizal Rifai. Saya mahasiswa Universitas Berasia. Di sini saya akan mengerjakan tugas UAS saya di mana tugas UAS itu menerangkan hasil TS, yaitu ada jurnal yang saya buat. Dari jurnal yang dibuat itu saya buatkan PPT tentang the link between knowledge risk management and organizational performance. Yaitu di mana latar belakangnya adalah pengetahuan sebagai aset strategis, di mana pengetahuan ini dianggap sebagai aset strategis yang penting bagi organisasi, namun resiko tetap pengetahuan sering terabaikan, seperti kehilangan, kebocoran, dan penyalahgunaan. Jurnal ini bertujuan untuk mengkaji hubungan antara knowledge risk management atau KRM dan kinerja organisasi guna meningkatkan daya saing. Di mana kerangka konseptual KRM itu ada knowledge management, yaitu pengelolaan pengetahuan adalah strategi penting bagi organisasi untuk memanfaatkan aset pengetahuan demi mencapai keunggulan kompetitif dan inovasi. Lalu yang kedua ada risk management, yaitu manajemen risiko pada identifikasi dan mitigasi risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Dan yang ketiga adalah knowledge risk management, di mana KRM ini mengintegrasikan manajemen pengetahuan dan risiko yang menyoroti pentingnya melindungi pengetahuan dari ancaman yang dapat mempengaruhi kinerja organisasi. Selanjutnya ada metode analisis survei dan analisis impulse, di mana pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan survei untuk mengumpulkan data dari berbagai organisasi publik dan swasta di Eropa guna menguji hubungan KRM ini. Dan selanjutnya itu adalah hasil penelitian KRM, di mana kinerja organisasi, yaitu penerapan KRM terbukti berdampak positif pada kinerja organisasi, sehingga meningkatkan inovasi dan efisiensi dalam proses kerja di berbagai sektor. Inovatif dan responsif, di mana organisasi yang menerapkan KRM cenderung lebih inovatif, responsif, dan gesit, dan mampu beradaptasi dengan cepat terdapat perubahan pasar yang berkebutuhan pelanggan. Dan kesimpulan analisisnya yaitu adalah pengelolaan risiko pengetahuan, di mana pengelolaan risiko pengetahuan adalah kunci dalam meningkatkan daya saing organisasi di era informasi ini dan perubahan yang cepat. Lalu fokusnya apa? Fokusnya banyak organisasi cenderung mengabaikan risiko terkait pengetahuan meskipun penyimpan informasi penting untuk berkelanjutan dan inovasi di masa depan. Dan analisis serta rekomendasi yang bisa diberikan, di mana antisipasi KRM membantu organisasi dalam mengantisipasi kehilangan pengetahuan yang disebabkan oleh turnover karyawan sehingga menjaga kontinuitas pengetahuan. Lalu ada yang kedua itu ada integrasi, di mana rekomendasi untuk organisasi adalah mengintegrasikan KRM dalam strategi manajemen guna memaksimalkan potensi pengetahuan yang ada. Lalu yang ketiga adalah analisis dan kesadarannya, di mana penting untuk meningkatkan kesadaran karena mengenai resiko pengetahuan di seluruh ini adalah organisasi untuk mendukung inovasi dan berkelanjutan. Serta implikasi KRM bagi organisasi yang strategis itu adalah KRM harus menjadi bagian dari integral dari strategi organisasi untuk mengoptimalkan pengelolaan pengetahuan dan meningkatkan kinerja keseluruhan. Mitigasinya apa? Ya, mitigasinya fokus pada mitigasi risiko pengetahuan, membantu organisasi dalam melindungi aset strategis dan memastikan keberlanjutan operasional yang efektif. Dan juga untuk implementasi KRM selanjutnya itu adalah pelatihan, di mana didorong pelatihan dan kesadaran KRM di seluruh lini organisasi untuk membangun budaya yang responsif terhadap risiko pengetahuan yang mungkin terjadi. Lalu, di mana kesadaran KRM di organisasi? Kesadarannya itu ada pelatihan, di mana pelatihan KRM penting untuk meningkatkan keterampilan karyawan dalam mengelola risiko pengetahuan dan menjaga aset informasi berharga. Lalu ada kesadaran, di mana meningkatkan kesadaran tentang risiko pengetahuan membantu semua anggota organisasi dan berkontribusi pada strategi mitigasi yang efektif. Sehingga
Integrasi KRM ke dalam budaya organisasi mendorong semua departemen untuk berkolaborasi dalam menjaga, keberlanjutan dan inovasi pengetahuan. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.